Assalamualaikum Anda semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang minuman halal. Semoga anak-anak ibu paham tentang materi tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menghindari minuman haram. Sebelumnya, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam bukan hanya mengatur ibadah, akan tetapi juga merupakan agama yang sesuai dengan akal manusia. Hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Islam yang dapat dibuktikan dengan penelitian maupun akal pikiran manusia, seperti hukum halal dan haramnya makanan maupun minuman. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau melalui lisan Rasulullah SAW. Karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama dengan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram hukumnya untuk dikonsumsi dan harus dijauhi serta dihindari oleh setiap orang yang beriman. Karena makanan dan minuman yang diharamkan memiliki mudarat atau kejelekan bagi orang yang mengkonsumsinya. Salah satu jenis minuman dalam Islam yang diharamkan atau dilarang yaitu minuman keras atau khamar, atau yang biasa kita kenal dengan minuman beralkohol. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam karena ada dalilnya yang jelas dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifat atau zatnya. Salah satu minuman haram adalah minuman keras, yaitu suatu minuman yang memabukkan dan merupakan dosa besar karena menghilangkan akal sehat, perbuatan yang dilarang keras oleh agama. Hukum minuman haram. Kenapa minuman itu haram? Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab, di antaranya 1. Dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Yang keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Kalau orang yang punya tahu tetap kita mengambilnya, itu namanya merampas. Apalagi orang yang memilikinya tidak mengetahui, tetap kita ambil, itu namanya maling. Sama saja haramnya. Yang kelima, menjijikan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Yang keenam, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bahas pada jenis-jenis minuman haram. Hukum atau dalil minuman haram. Setiap minuman yang memabukkan, baik sedikit apalagi banyak, hukumnya haram. Ini sesuai dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma askara kafiruhu faqalilu haram. Artinya, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit pun juga haram. Ini dijelaskan lagi dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini menyatakan bahwa minuman khamar dan berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, yang artinya setanlah yang membujuk manusia untuk melakukannya agar menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci antara mereka. Orang yang meminum khamar atau meminum minuman yang keras tentu saja kehilangan kesadaran.
Orang-orang yang kehilangan kesadarannya mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak atau mengucapkan kata-kata kotor yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Itu tidak patut kita tiru. Nah, nanti ini dihafal ya nak dan disetor ke ibu. Ada dalil lain yang menjelaskan tentang minuman haram, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kalau dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, marilah kita tinggalkan. Minum minuman keras itu bukan hanya yang disebut khamar atau arak, melainkan apa saja yang memabukkan. Di dalam Al-Quran atau hadis tidak disebutkan mengenai obat-obatan terlarang. Karena masalah ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Untuk menjelaskan masalah ini, para ulama biasanya memakai kias, yang artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau menentukan sesuatu dengan analogi atau kias. Dalam Al-Quran, hadis, dan juga ilmu fikih, minuman keras atau khamar dilarang dengan tegas. Pada larangan inilah disandarkan larangan tiap-tiap barang yang memabukkan atau yang menghilangkan akal pikiran. Yang termasuk barang semacam ini ialah obat-obatan terlarang dan semacamnya yang memabukkan dan menghilangkan akal pikiran. Oleh karena itu, obat-obatan terlarang itu haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin haram. Artinya, tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di sini dulu Ananda semua. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita sambung. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.